Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang Tuhan selalu limpahkan atas kami, perkenanan-Mu yang Tuhan terus berikan, yang melayakkan kami di hadapan-Mu. Saat pagi ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 6, ayat 6-9. Tertulis demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa seorang sarjana yang sudah lulus suka lupa dengan apa yang sudah dia pelajari dulu waktu kuliah? Tidak lain adalah karena dia tidak mempelajarinya secara berulang-ulang, atau dia tidak memakai ilmunya dalam pekerjaannya sehingga ia menjadi lupa. Firman Tuhan pun demikian. Kalau kita tidak membacanya berulang-ulang dan tidak mempraktekannya setiap hari dalam kehidupan kita, maka kita cenderung akan menjadi lupa. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita agar kita berulang-ulang membaca dan menyampaikan firman Tuhan, mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita perhatikan dalam Ulangan 6 ayat 6-9 ini dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Firman Tuhan harus menjadi perhatian kita. Kita lakukan dalam hidup kita. Dan kita perlu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita, membicarakannya dimanapun kita berada. Dan kita harus mengingatnya dalam kehidupan kita. Sebuah lembaga Lifeway Research di tahun 2020 mengadakan sebuah survei dan mendapatkan bahwa sekitar 67% orang tua Kristen menganggap bahwa pengajaran Alkitab kepada anak-anak mereka adalah hal yang penting. Tapi hanya sekitar 29% yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka secara teratur di rumah. Ada beberapa faktor mengapa orang tua kurang dalam mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah karena orang tua secara pribadi kurang dalam mempelajari firman Tuhan. Alkitab bukan untuk kita pajang, saudara. Di era digital sekarang ini kita punya Alkitab di handphone kita, di laptop atau di gadget yang kita punya, dan kita bisa membacanya setiap hari. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti kecenderungan kita manusia, bahwa kita punya kemampuan yang terbatas dalam mengingat sesuatu, termasuk dalam mengingat firman Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan menyuruh, memberikan perintah untuk berulang-ulang kita mengajarkan firman Tuhan. Tujuannya bukan hanya untuk orang lain, bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya untuk yang mendengarkan, tapi tujuannya juga untuk diri kita sendiri, supaya kita kembali mengingat akan firman Tuhan. Dan dengan demikian kita akan selalu hidup berpadanan dengan kehendak-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk melawan lupa, kita harus selalu membaca, mendengar, mengingat, dan juga melakukan.
Jangan biarkan firman Tuhan terabaikan dalam hidup kita. Biarlah firman-Nya menjadi kesukaan hati kita, dan kita melakukannya setiap hari dalam segala aspek kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan sebagai yang utama, sebagai pegangan hidup kita, supaya kehidupan kita senantiasa penuh dengan berkat dan sukacita yang dari Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa mengingat akan firman-Nya dan berjalan di dalam kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kembali kami diingatkan untuk kami tidak membiarkan diri kami lupa akan firman Tuhan, tapi benar-benar memperhatikan apa yang menjadi perintah-Mu. Selalu ingat akan Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami, dan menghidupi akan firman-Mu. Karena firman-Mu sangat penting dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi langkah kami. Firman-Mu menuntun kami dalam kekekalan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan kuasa firman-Mu yang terus menolong kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Berkatilah kami agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu. Ada kesembuhan, ada pertolongan, mujizat, kelepasan, terobosan yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percayakan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan menuntun kami dalam rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.